Halo, perkenalkan nama saya Umi Lestari. Kita akan membahas Trinity Concept of Psychoanalysis Lacanian, yakni imajiner, real, dan simbolik, dan kaitannya dengan sinema. Nah, perhatikan baik-baik. Apa itu pembentukan subjek Lacanian? Tolong dicermatin ya. Subjek sebelum jadi subjek, itu kita disebut individu. Tetapi setelah ketemu bahasa sama masyarakat, ketemu hukum, dan masuk ke masyarakat, kita menjadi subjek. Nah, ketika kita jadi individu, kita harus merelakan untuk berpisah dengan yang namanya jouissance atau kenikmatan. Dan itu nanti jadinya objek A kecil, objek yang nggak bisa dikasih oleh masyarakat. Terus, masyarakat supaya kita merasa puas terus-menerus, kita dikasih fantasi. Contoh fantasi itu kayak fantasi pacaran, fantasi punya pasangan. Itu terlahir karena masyarakat itu menyadari bahwa subjek itu tuh nggak bisa balik lagi sama ibunya gitu kan, karena ibunya itu kan selalu ngasih individu tuh sesuatu yang dia maui gitu kan. Jadi ketika dia udah masuk ke masyarakat kan kita nggak bisa deket-deket terus sama ibu, terus ya udah kita dikasih fantasi bahwa yo kita bisa pacaran atau mencari pasangan yang mirip dengan ibu kita. Oke, terus lihat baik-baik, jebret. Nah, ketika kamu jadi subjek dan ketemu bahasa, itu kamu sudah memasuki fase simbolik. Tapi ini bukan berarti kamu merdeka ya, karena sebenarnya masih ada fase yang lain, ada imajiner sama real. Imajiner itu tempatnya unconscious sama conscious, dan real itu tempatnya yang trauma-trauma. Dan ini bisa saling beririsan. Tuh. Oke, sederhananya kayak gini. Yang simbolik itu isinya masyarakat, ideologi, negara, sama hukum. Yang imajiner itu ada unconscious sama conscious. Sedangkan real itu trauma. Pokoknya kalau kamu gelisah, kamu nggak bisa tidur apa-apa, jangan-jangan itu gara-gara ada sesuatu dari realmu ini yang masuk ke kesadaranmu. Dan fase-fase ini digarap sama Jacques Lacan atau pemikir psikoanalisis itu sepanjang hayatnya, dan real itu terakhir sebelum dia elaborasi lebih lanjut dan tercipta Trinity ini. Nah, untuk memahami psikoanalisis Lacanian, ada kata kuncinya yang harus dihafal. Satu, itu hasrat. Hasrat adalah cara subjek mendapatkan objek A. Jadi kalau kamu termotivasi untuk melakukan sesuatu, itu bisa jadi itu adalah hasratmu. Kedua, itu fantasi. Fantasi adalah cara masyarakat atau lian memberikan resolusi pada subjek. Jadi kalau kamu lapar, kalau kamu lapar, masyarakat udah ngasih kamu warung makanan, gitu kan, ngasih kamu McD. Terus terakhir ada objek A itu objek yang traumatis, terus kadang-kadang membuat subjek terus berhasrat. Sayangnya masyarakat itu nggak bisa ngasih subjek, kamu sebagai subjek itu objek A, makanya dia menciptakan fantasi. Fantasi itu pendukung ideologi. Oke, beberapa kata kunci ini dipakai juga oleh teoritisi yang menciptakan spectatorship dan aparatus sinema seperti Laura Mulvey, yang Louis Comolli, yang Louis Baudry, Christian Metz, dan mereka ngebuat teori ini pada tahun 1970-an, dan mereka mengawinkan teorinya Lacan dengan ideological state apparatuses dari Louis Althusser. Terus bagi para pemikir ini, film itu masuk ke simbolik, dia ideologis, ngasih kamu contoh, ngasih kamu cara untuk beradaptasi dengan masyarakat. Terus screen itu jadi yang imajiner, jadi cermin, jadi yang ngajarin kamu. Dan terakhir, penonton itu dibuat menjadi subjek yang patuh. Jadi setelah kamu nonton film, begitu keluar kamu akan terhisap atau terpesona dengan ideologi yang ditawarkan oleh film. Itu menurut
mereka ya, menurut Mulvey, Comolli, Baudry, sama Metz. Tapi sayangnya teoritisi itu belum menyentuh yang real. Mereka nggak ngomongin bahwa film itu bisa menunjukkan sesuatu yang traumatis. Terus sama teoritisi asal Amerika namanya Todd McGowan, dia bikin teori tentang the real gaze dalam sinema. Menurut McGowan, objek A itu bisa jadi traumatic gaze yang ada dalam ranah visual. Terus dia itu punya potensi untuk mengganggu tatanan simbolik. Begitu lihat film ini, kamu malah sadar kamu itu sedang terpesona oleh ideologi. Itu sinema itu punya potensi untuk ngomongin real gaze atau nunjukin real gaze. Nah, setiap film menurut McGowan itu punya caranya sendiri untuk nunjukin the gaze. Dan McGowan itu membaginya menjadi 4 jenis sinema. Terus Todd McGowan itu sendiri sebenarnya berangkat dari belajarnya Lakong tentang lukisan judulnya The Ambassador karya Hans Holbein. Di sini Lacan ngomongin di dalam lukisan ini kita bisa melihat ada 2 pengelana yang kaya dengan oleh-oleh dari perjalanannya seperti globe, seperti alat yang eksotis, alat musik eksotis maksudnya. Dan itu adalah yang menjadi simbolik atau bukti atas kekayaan mereka. Mereka disebut kaya karena punya bukti ini. Tetapi begitu kita melihat lukisan ini di bawah, terus kita harus memincingkan atau memiringkan wajah kita, kepala kita baru sadar bahwa ini adalah gambar tengkorak. Dan inilah real atau yang traumatis. Karena begitu lihat tengkorak, kita akan ingat kematian. Nah itu dari lukisan. Terus Todd McGowan mengembangkannya menjadi beberapa jenis film. Yang pertama itu ada sinema fantasi. Biasanya objek A itu nyaru atau nempel ke fantasi. Terus dia bisa mendistorsi realitas filmis. Terus dia itu punya potensi untuk menunjukkan cara kerja ideologi. Jadi ini kadang-kadang film yang susah dicerna gitu karena ya rada galak gitu. Contohnya itu objek A yang menempel pada mise-en-scene seperti filmnya Charlie Chaplin Modern Times. Kalau ini kan ceritanya ada si Chaplin jadi pegawai di pabrik, terus ternyata badannya Chaplin tiba-tiba bergerak sesuai baut ini kan, putaran baut, terus tiba-tiba dia terjebak di mesin apa ini aku nggak tahu. Terus bagi McGowan ini si film ini itu lagi nunjukin cara kerja kapitalisme, kayak tubuh kita terhisap oleh rutinitas, oleh ya hal-hal yang itu-itu aja, terus secara kocak Chaplin bisa nunjukin itu. Terus yang kedua itu object up lewat editing, dan ini contohnya dari Battleship Potemkin. Dari editing untuk ngomongin cerita dalam waktu yang bersamaan, menurut McGowan itu si Battleship Potemkin bisa ngomongin propaganda anti-SAR, dan propaganda itu kan ya fantasi toh. Dia ngomongin hal-hal yang melebih-lebihkan supaya kamu sebagai penonton itu mau tunduk sesuai dengan ajaran yang dikeluarkan oleh film itu. Terus setelah fantasi itu ada sinema hasrat. Biasanya objek A itu hilang atau menghantui sepanjang film. Terus dia itu tipe film yang mempertanyakan ideologi dan kadang-kadang nelongso. Dan akhir film itu pasti nggak ada kepastian. Contohnya film dari Agnes Varda, judulnya Cleo from 5 to 7. Ini kan Cleo, tangannya Cleo mana ya? Oh ini. Ini kali ya. Oh ya, ini tangannya Cleo. Dia lagi
ke dukun untuk baca tarot, dan waktu adegan pembuka ini jadi satu-satunya adegan berwarna. Terus begitu masuk ke perjalanan Cleo, itu ternyata semuanya hitam putih. Nah, objek A-nya di sini adalah kepastian hidup. Seperti kartu tarot yang di depan itu yang penuh warna itu, terus si Cleo itu berjalan-jalan sepanjang Paris dari jam 5 sampai jam 7 untuk menemui dokternya, cuman untuk mencari tahu hidupnya tuh kayak gimana sih akhirnya, apakah dia sakit atau bentar lagi mati. Tapi endingnya dia nggak dapet apa-apa, dokternya nggak jawab, terus dia nggak dapet pacar. Udah. Terus contoh yang kedua itu ada pencuri sepeda karyanya Vittoria De Sica. Di sini objek A-nya adalah sepeda, karena kan akhirnya sepedanya dicuri dan bapak sama anak ini keliling-keliling untuk nyari sepedanya itu sampai sampai ke pasar loak dan sebagainya, tapi akhirnya nggak ketemu. Terus ini relasinya dengan ya kondisi pasca perang, kemiskinan, terus kritik terhadap fasisme Itali. Ketiga, ada sinema yang mengawinkan hasrat sama fantasi. Ini dalam film ini objek A biasanya itu bisa ditaklukkan. Terus biasanya ini jadi contoh film yang mendukung ideologi. Dan akhir film biasanya membahagiakan atau pasti. Dan terakhir ini biasanya mainstream. Nah, contohnya dari Jaws. Jaws itu, ini kan ada karakter utamanya namanya Martin Brody. Dia memiliki ketakutan terhadap laut. Terus hiu dalam film ini jadi objek A, objek nggak pasti, objek yang menakutkan, objek yang traumatis karena dia bisa makan para orang-orang yang berenang di sini loh. Terus akhirnya di ending cerita, Brody bisa menaklukkan objek A-nya itu. Terus masyarakat happy karena hiunya udah ditaklukkan. Nah, formula-formula kayak gitu kan yang kalian pelajari juga misalnya di penulisan naskah itu jadi apa ya, formulanya Hollywood untuk mendukung ideologi. Terus terakhir ini ada film yang traumatis dan kadang-kadang kalian nonton pun ogah gitu kan, entah yang lama, entah terlalu banyak eksplisit visual, itu namanya sinema yang menumbuhkan hasrat dan fantasi. Di sini objek A itu muncul sebagai sesuatu yang traumatis, terus dia itu punya potensi untuk disrupting ideologi. Nah, contohnya itu ada karyanya David Lynch yang Blue Velvet. Di sini, ini tokoh perempuannya sebelum dipeluk sama tokoh laki-lakinya itu berdiri telanjang di tengah-tengah perumahan elit yang mapan, perumahannya itu teratur. Yang keteraturan itu kan cita-cita yang simbolik ya, jadi fantasi itu kan ngomongin supaya kamu bisa teratur gitu. Tapi ternyata ada si tokoh telanjang dan menangis-nangis. Nah, itu kan jadi apaan nih gitu, kok orang perumahannya kayak gini kok tiba-tiba ada perempuan seperti ini dan telanjang dan nangis-nangis. Nah, ini cuman sekilas aja sih dari objek A-nya Blue Velvet gitu, karena ketika kalian melihat keseluruhan film Blue Velvet itu kan ya mulai dari potong telinga, terus apa sih namanya, adegan seksual yang voyeuristik, fetisistik, itu ya bisa bikin orang nggak tahan juga buat nonton. Nah, itu tadi konsep tentang pembentukan subjek Lakanian dan aplikasinya untuk melihat film. Terus, kalau kalian tertarik untuk pakai teori ini gitu kan, yang pertama ini bisa berfungsi banget untuk ngomongin kategorisasi film. Oke, dan karena film Indonesia itu jarang terjamah gitu kan, maksudku jarang dibicarain, itu kalian bisa melakukan kategorisasi untuk film-film Indonesia dengan teori-teori itu. Dan terakhir, misalnya kalau kalian mau nulis naskah film gitu, kalian bisa pakai teori pembentukan subjek karena kan di situ udah ada formulanya nih. Kalau misalnya masyarakat mau dibentuk kayak apa, terus karakter yang kuat itu tuh jadi subjek yang kayak gimana. Nah, psikoanalisis tuh ngasih skema-skema yang seperti itu. Oke. Nah, sekian dari saya. Semoga kalian nanti bisa memahami lebih lanjut apa itu sinema fantasi, apa itu sinema hasrat,
sinema yang mengawinkan fantasi dan hasrat, sama yang nunjukin traumatic gaze. Terus bisa juga menggunakan konsep psikoanalisa Lacanian untuk melihat ke diri kalian ataupun untuk membuat karya. Oke, sekian. Terima kasih.